Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis 199 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbizi war rutab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Anas bin Malik, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan khirbis dengan rutab. Artinya makan khirbis. Khirbis ini sejenis melon, buah melon, dimakan bersama dengan rutab, kurma segar tadi. Jadi melon itu kan banyak macam, ya, banyak jenisnya. Kalau dalam bahasa Arab, melon itu dibahasakan dengan khirbis yang pertama, yang kedua syammam. Kalau khirbis ini melon yang bagian luarnya berwarna hijau dan bagian dalamnya juga hijau. Kita lihat itu buah melon yang sudah dikupas tuh, warnanya hijau, itu namanya khirbis. Tapi ada juga nanti melon yang dalamnya itu berwarna oranye, berwarna kuning. Itu namanya syammam. Jadi kalau yang berwarna oranye itu namanya syammam, kalau yang berwarna hijau itu namanya khirbis. Itu juga kaya akan vitamin, antioksidan dan sebagainya, sangat berguna untuk tubuh kita. Silakan nanti dilihat saja, ya, kandungan gizi atau nutrisi dari sebuah melon itu yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rutab tadi, bersama kurma segar. Jadi berarti sudah tiga macam yang dimakan oleh Nabi. Tetap campurannya atau paduannya adalah kurma, ya, rutab tadi, dengan bitih, semangka, dengan qissa, mentimun, dan dengan melon atau khirbiz. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada riwayat, ya, hadis ke-200 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala al-bittikha bir-rutab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan semangka dengan rutab tadi. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Meskipun hadis ini sanadnya lemah, tapi diperkuat dengan hadis yang sebelumnya, sehingga derajat hadis yang menyebut Nabi makan semangka itu menjadi kuat, ya, karena ada hadis lain yang memperkuatnya. Kita lanjut saja, hadis 201 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya. Hadis ini ada juga dalam Sahih Muslim dari Malik bin Anas. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana an-nas idza ra'au awwal ats-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang di Madinah pada waktu itu, ketika mereka melihat kemunculan pertama sekali buah kurma itu, ketika kurma mulai berbuah, buah yang pertama, ja'u bihi, mereka mengambil buah itu dan membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka menghadiahkan buah yang dipanen pertama sekali itu, dibawa kepada Nabi sebagai hadiah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima hadiah. Dan beliau tidak menerima sedekah. Sedekah, zakat tidak halal bagi Nabi dan bagi keluarga Nabi. Tapi beliau menerima hadiah. Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menerima hadiah dan membalas hadiah itu. Kalau ada sesuatu yang bisa Nabi berikan, Nabi berikan. Nabi membalas hadiah. Ya, mungkin ada tradisi kita di tempat kita, ketika ada tetangga memberikan hadiah makanan, satu rantang makanan, biasanya orang rumah itu
mengembalikan rantang itu dengan makanan juga. Itu salah satu tradisi yang bagus, baik. Rasulullah dulu ketika diberi hadiah, dia balas memberikan hadiah. Kecuali Rasulullah tahu kalau orang yang memberi ini memang tidak suka dibalas hadiahnya, maka tidak diberikan. Tapi pada prinsipnya Rasulullah membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan Abdullah bin Abbas menceritakan dalam sebuah hadis sahih, ada seorang Arab Badui datang memberi hadiah kepada Nabi SAW seekor onta. Dia tidak tanggung-tanggung, dia bawa hadiah seekor onta untuk Nabi SAW. Maka kemudian Nabi membalas hadiahnya itu. Karena Nabi tahu ini orang ini memberi hadiah ada harapan untuk dibalas. Ada pemberi ya, mau dibalas hadiahnya. Nabi membalas hadiahnya itu. Setelah dibalas oleh Rasulullah hadiahnya, Nabi mengatakan, "Radit, kamu suka dengan balasannya? Sudah cukup balasannya?" Kata si Badui tadi, "Belum cukup." Kenapa? Arab Badui ini memang, ya Rasulullah pun maklum lah. Mereka belum belajar adab. Kadang-kadang manggil Nabi Muhammad dari jauh dengan suara yang keras. Rasulullah biasa menghadapi mereka itu dengan cukup bijaksana. Ada yang datang kencing di masjid, macam-macam. Ada yang salat, bicara dalam salat. Arab Badui itu Rasulullah menghadapinya dengan cukup bijaksana. Kata Rasulullah, gimana dengan balasan hadiahnya? Sudah cukup? Belum cukup, kata dia. Maka kemudian Nabi menambah lagi, ditambah lagi sama Nabi. Balasannya. Kasih lagi. Sudah cukup? Belum, dia bilang. Sampai 3 kali Rasulullah memberikan balasan seekor unta tadi, tapi tidak disebut dalam riwayat apa balasan dari Rasulullah. Rasulullah membalas hadiah itu dengan apa? Yang jelas yang ketiga, ketika Nabi katakan sudah cukup, baru cukup. Berarti sudah sepadan dengan seekor unta. Boleh jadi dalam bentuk perhiasan atau uang atau apa yang seharga dengan satu ekor unta. Atau bahkan Rasulullah bisa membalas dengan yang lebih baik dari itu. Itu akhlak Nabi SAW. Terakhir Nabi tanya, udah cukup? Cukup, ini udah cukup. Intinya Rasulullah SAW menerima hadiah dan membalas hadiah yang diberikan orang kepadanya. Dan itulah tanda Rasulullah. Dulu Salman ketika ingin menguji, ini Muhammad ini yang mengaku sebagai Nabi, ini apakah benar dia seorang Nabi? Maka diuji dengan tanda-tanda kenabian. Salah satu tanda kenabiannya adalah, menurut pengetahuan yang diketahui oleh Salman, bahwasanya Nabi akhir zaman ini dia menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Datanglah Salman membawa hadiah kurma, membawa kurma ke tempat Nabi SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini adalah sedekah. Maka Nabi tidak menyentuh itu sedikit pun. Dan Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk makan. Nabi tidak makan karena itu statusnya sedekah. Kata Salman, ini satu tanda telah terbukti dialah seorang Nabi. Keesokan harinya Salman bawa lagi kurma, tapi dia katakan, ya Muhammad, ini hadiah. Karena sudah disebut hadiah, Nabi pun mengambil dan memakannya, ikut bersama para sahabat. Kata dia, ini tanda kedua, dia seorang Nabi. Jadi Salman menguji Muhammad itu sebagai Nabi atau bukan dari tanda-tanda kenabiannya itu, termasuk tanda kenabian yang ada di tubuh Nabi SAW sebesar telur puyuh itu. Jadi 3 tanda itu membuat Salman kemudian beriman, bersyahadat, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis 201 tadi. Para sahabat ketika melihat atau memetik buah kurma yang mereka panen pada kali yang pertama itu, mereka datang membawanya kepada Nabi SAW untuk dihadiahkan pada beliau. Fa idza akhadahu Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW mengambil kurma tadi, hadiah tadi, kemudian Rasulullah pun mendoakannya. Dapat hadiah, Rasulullah mendoakan. Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, berilah keberkahan bagi buah-buahan yang kami panen ini. Rasulullah minta supaya buah-buahan ini diberkahi oleh Allah. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota Madinah ini. Rasulullah mohon supaya Madinah ini diberkahi. Wa barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berkahilah sa' kami. Sa' ini adalah satu takaran. Kita kalau bayar zakat fitrah itu kan satu orang satu sa'. Satu orang satu sa'. Sekitar 2,5 atau 2,8
kilogram itu, kalau ditimbang. Tapi sa' itu bukan timbangan, dia takaran. Mikyal, bukan mizan. Kalau mizan dia pakai kilogram, gram, ya, ton itu timbangan, mizan. Tapi kalau ini mikyal. Satu sa' untuk satu orang dibayarkan zakat fitrahnya. Nabi minta, mohon kepada Allah supaya sa' itu, takaran itu diberkahi oleh Allah. Wa fi muddina, limpahkanlah keberkahan di dalam mud. Mud juga takaran. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu ukuran satu genggam. Segenggam. Jadi 1/4 sa'. Satu mud 1/4 sa'. Berarti satu sa' itu 4 mud. Itu takaran yang berlaku pada zaman itu. Jadi dikonversi ke kita berarti satu sa' itu 2,5 atau 2,8 kilogram. Berarti satu mud dibagi 4 saja. Berarti sekitar 800 ya. 800 atau 900 gram. Itu satu mud. Allahumma, ya Allah, inna Ibrahim abduk wa khaliluka wa nabiyuk. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuk. Dan sesungguhnya aku ini adalah hambamu dan nabimu, ya Allah. Jadi Rasulullah sebelum dia berdoa lebih lanjut, Rasulullah bertawassul dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini hambamu, nabimu. Dan Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah. Sesungguhnya Ibrahim berdoa kepadamu, ya Allah, untuk keberkahan kota Makkah. Dulu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya Makkah itu menjadi negeri yang suci, negeri yang diberkati. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim umpamanya surah Al-Baqarah 126 Allah menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minadh thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sehingga Mekah itu menjadi negeri yang penuh keberkahan. Negeri yang dirindukan oleh setiap hati orang yang beriman. Wa inni ad'uka lil Madinah. Ya Allah, sekarang aku berdoa kepadamu untuk kota Madinah. Jadi kalau Makkah itu didoakan oleh Ibrahim dan doanya mustajab, Madinah didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimisli ma da'aka bih. Seperti doanya Nabi Ibrahim kepada Makkah, untuk Makkah. Wa mislihi ma'ah. Dan yang seumpamanya bersamanya. Artinya 2 kali didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ja'al bil Madinati dhi'fai ma ja'altahu bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah untuk kota Madinah ini 2 kali lipat keberkahan yang kau berikan kepada negeri Makkah. Jadi Madinah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sayang pada Madinah dan penduduknya, pada kaum Ansar itu. Makanya Nabi mengatakan di antara tanda-tanda iman adalah mencintai orang Ansar, dan di antara tanda munafik membenci orang Ansar. Rasulullah katakan begitu. Kalau kita mengaku beriman, sayang pada Ansar. Kalau kita munafik berarti benci kepada Ansar. Nauzubillah. Rasulullah kalau lihat gunung Uhud di Madinah, Rasulullah tengok gunung Uhud, Nabi mengatakan, "Haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Gunung ini adalah gunung, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Ketika Rasulullah melihat gunung Uhud. Meskipun dulu pernah hampir kalah di Uhud, tapi tidak pernah Rasulullah mengatakan ini tempat sial, tidak ada. Gunung Uhud ini yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung ini sayang kepada kita dan kita pun menyayanginya, mencintainya. Jadi Rasulullah menyukai, mencintai kota Madinah dan penduduknya, terutama orang-orang Ansar. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW mendoakan agar dilimpahkan keberkahan bagi buah-buahan yang mereka panen itu, summa yad'u asra walidin yarahu fayuqihi dzalika tsama. Kemudian Nabi SAW memanggil anak yang paling kecil yang ada di situ. Siapa yang paling kecil di situ? Anak kecil. Rasulullah panggil, kemudian Nabi memberikan buah yang dihadiahkan tadi kepada anak kecil tadi. Jadi Rasulullah itu senang dengan anak kecil. Ya, panggil yang paling kecil sini,
Kemudian Nabi menghadiahkan buah itu kepada si anak tadi. Sebagai satu bentuk rahmah dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, terutama kepada anak-anak. Jadi Rasulullah SAW mendoakan Madinah dan penduduknya serta rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka dengan keberkahan. Kaitannya dengan bab kita ini, di sini Rasulullah SAW menerima hadiah berupa kurma ataupun rutab, kurma yang basah. Itu karena mereka memang waktu itu rutab ini sulit ditemukan. Dia hanya kita dapatkan pada waktu awal panen itu. Setelah itu maka tidak ada lagi yang namanya rutab, yang ada tamr, kurma kering. Beda dengan sekarang, rutab itu bisa kita dapati sepanjang tahun. Bisa kita masuk ke dalam kulkas, jadi bisa aman dia. Kapanpun kita cari rutab itu bisa. Kalau zaman itu tidak ada. Jadi rutab itu begitu dipanen langsung rutab itu dibagikan, diberikan yang terbaik kepada Nabi SAW, dihadiahkan. Karena setelah itu beberapa bulan setelahnya tidak ada lagi rutab, sudah pada kering, jadi tamr dia. Nah, makanya para sahabat begitu panen langsung dia bawa kepada Nabi SAW supaya Nabi merasakan rutab tadi. Ini bentuk cinta sahabat kepada Rasulullah SAW dan akhlak Nabi ketika menerima hadiah. Dia doakan supaya pemberian itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.